Jakarta is currently facing a significant crisis regarding job losses, with 14,501 workers affected by layoffs, which accounts for approximately 22.68% of all layoffs in Indonesia from January to October 2024. This figure represents the highest number of layoffs in any province across the country. Overview of layoffs in Jakarta. Total layoffs: 63,947 workers across Indonesia have been laid off during the same period. Comparison with other provinces. Jawa Tengah, 12,489 workers. Banten, 10,702 workers. Jawa Barat, 8,508 workers. Jawa Timur, 3,694 workers. Contributing factors. The increase in layoffs has been attributed to several factors. Economic challenges. Many industries are struggling to recover from the impacts of the COVID-19 pandemic. Global influences. Ongoing geopolitical issues and changing consumer behaviors have intensified competition and pressure on businesses. That's sector-specific impacts. The manufacturing sector has seen the most significant job losses, particularly in textiles and retail services. Government response. The Indonesian government is actively addressing this issue by promoting an early warning system to identify potential layoffs before they occur, encouraging affected workers to utilize the Job Loss Insurance Program, JKP, which provides temporary financial assistance and job retraining services. This situation highlights the urgent need for coordinated efforts between government and industry stakeholders to mitigate the impact of rising unemployment in Jakarta and across Indonesia. Peningkatan angka pemutusan hubungan kerja, PHK, di Jakarta disebabkan oleh beberapa faktor utama yang saling terkait. Point 1. Kondisi ekonomi global. Lesunya pertumbuhan ekonomi, sektor industri padat karya, terutama yang berorientasi ekspor seperti garmen dan tekstil, mengalami dampak signifikan dari perlambatan ekonomi global. Banyak perusahaan terpaksa melakukan PHK untuk mengurangi biaya operasional. Point 2. Persaingan dengan produk impor. Maraknya produk impor ilegal. Produk-produk impor yang masuk secara ilegal telah mengganggu pasar domestik, membuat banyak industri lokal kesulitan bersaing, yang pada gilirannya memicu PHK. Point 3. Perubahan teknologi dan automatisasi. Penggantian tenaga kerja oleh mesin. Banyak perusahaan beralih ke otomatisasi untuk efisiensi biaya, menggantikan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Hal ini menyebabkan peningkatan PHK di sektor-sektor tertentu. Point 4. Daya beli masyarakat yang menurun. Devaluasi rupiah. Penurunan daya beli masyarakat akibat devaluasi rupiah juga berkontribusi pada meningkatnya PHK, karena perusahaan menghadapi tekanan untuk menyesuaikan biaya dan harga. Point 5. Strategi perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian. Menunggu dinamika politik. Banyak perusahaan memilih untuk menunda keputusan investasi dan ekspansi sambil menunggu kepastian politik, yang menyebabkan pengurangan tenaga kerja sebagai langkah penghematan. Point 6. Kinerja pekerja. Kinerja yang tidak memadai. Beberapa PHK juga disebabkan oleh kinerja pekerja yang dianggap tidak memenuhi target, terutama di sektor-sektor yang lebih kompetitif. Tindakan pemerintah. Pemerintah DKI Jakarta berupaya untuk memberikan pelatihan dan penyelenggaraan job fair untuk membantu pekerja yang terkena PHK agar dapat kembali bekerja di sektor lain yang lebih stabil. Dampak sosial dan ekonomi dari pemutusan hubungan kerja, PHK, di Jakarta sangat signifikan dan meluas, memengaruhi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak utama. Dampak sosial. Isolasi sosial. PHK menyebabkan hilangnya jaringan sosial di tempat kerja, yang seringkali berujung pada isolasi bagi individu yang terkena PHK. Hal ini dapat mengganggu peran sosial mereka dalam keluarga dan masyarakat, serta menimbulkan ketegangan dan konflik. Stigma sosial. Pekerja yang di PHK sering mengalami stigma negatif dalam masyarakat, yang dapat memperburuk perasaan malu dan rendah diri. Stigma ini juga menghambat mereka dalam mencari pekerjaan baru. Peningkatan kriminalitas. Meningkatnya angka pengangguran dapat berkontribusi pada peningkatan tingkat kriminalitas, karena individu yang putus asa mungkin terpaksa melakukan tindakan ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kesehatan mental. PHK dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Rasa putus asa dan kehilangan kepercayaan diri yang dialami oleh banyak pekerja yang di PHK dapat berakibat jangka panjang pada kesehatan psikologis mereka. Dampak ekonomi. Peningkatan kemiskinan. Dengan meningkatnya jumlah pengangguran, banyak individu dan keluarga mengalami penurunan pendapatan, yang berujung pada peningkatan tingkat kemiskinan.
Hal ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Penurunan daya beli, pengangguran yang meningkat mengurangi daya beli masyarakat, yang berdampak negatif pada perekonomian lokal. Hal ini dapat menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa, sehingga memperburuk kondisi ekonomi secara keseluruhan. Beban pada sistem sosial. Meningkatnya angka pengangguran menambah beban pada sistem sosial, termasuk layanan kesehatan dan bantuan sosial. Pemerintah harus meningkatkan dukungan untuk membantu mereka yang terkena dampak PHK agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan ekstrim. Inovasi terhambat. Ketidakpastian ekonomi akibat PHK massal dapat menghambat inovasi dan investasi dari perusahaan, karena banyak bisnis lebih memilih untuk mengurangi biaya daripada melakukan ekspansi atau inovasi. Kesimpulan. Dampak dari PHK di Jakarta menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya memengaruhi individu yang kehilangan pekerjaan tetapi juga memiliki konsekuensi luas bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pemerintah yang efektif untuk menangani masalah ini dan mendukung pemulihan ekonomi serta kesejahteraan sosial masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mengurangi angka pemutusan hubungan kerja, PHK, di tengah lonjakan pengangguran, terutama di Jakarta. Berikut adalah beberapa langkah yang diambil. Point 1. Dialogue bipartite. Pemerintah mendorong dialog antara pengusaha dan pekerja untuk mencari solusi sebelum PHK dilakukan. Ini termasuk mediasi oleh Dinas Ketenagakerjaan untuk menyelesaikan perselisihan dan mencegah PHK yang tidak perlu. Point 2. Program pelatihan dan keterampilan. Pemerintah menyediakan program pelatihan bagi pekerja yang terkena PHK agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan beralih ke sektor lain yang lebih stabil. Ini termasuk penyelenggaraan job fair dan pelatihan kerja di berbagai bidang. Point 3. Jaminan kehilangan pekerjaan, JKP. Pemberian jaminan kehilangan pekerjaan untuk membantu pekerja yang di PHK dengan memberikan dukungan finansial sementara dan akses ke pelatihan. Point 4. Subsidi untuk pekerja. Pemberian subsidi kepada pekerja yang terkena dampak PHK untuk menjaga daya beli mereka selama masa transisi mencari pekerjaan baru. Point 5. Insentif pajak untuk perusahaan. Pemerintah juga mempertimbangkan memberikan insentif pajak kepada perusahaan lokal agar dapat mempertahankan tenaga kerja dan mengurangi beban operasional mereka. Point 6. Mendorong investasi. Langkah jangka panjang termasuk mendorong investasi dalam sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja baru, seperti reindustrialisasi dan optimalisasi sumber daya alam. Point 7. Pengaturan jam kerja. Pengaturan jam kerja dan pengurangan pajak untuk membantu perusahaan mengurangi biaya operasional tanpa harus melakukan PHK. Point 8. Monitoring dan evaluasi. Pemerintah melakukan pemantauan terhadap situasi ketenagakerjaan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi PHK dan mengambil tindakan preventif yang diperlukan. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berupaya untuk mengurangi dampak negatif dari PHK dan mendukung pemulihan ekonomi serta kesejahteraan sosial masyarakat.